Oke, ini adalah gambaran tentang fraud. Saya kira sudah kita ketahui bersama tentang fraud itu adalah berbagai macam penyimpangan ya, yang berupa pengelabuan ya, yang disengaja dan juga manipulasi. Dan kalau kita mengenal secara umum fraud itu ada yang berupa misappropriation, pencurian ya, pengambilan aset gitu, atau yang kedua tentang manipulasi laporan keuangan terhadap yang terjadi mungkin di Garuda kemarin atau mungkin di beberapa tempat. Yang ketiga lebih ke korupsi ya, nanti lebih banyak ke korupsi ya. Nah, fraud ini adalah merupakan satu tindakan ya yang terjadi karena adanya asimetri informasi ya. Jadi fraud ini adalah merupakan kesengajaan dan itu karena keberanian ya. Sehingga dengan demikian tujuan utamanya adalah mengelabui pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan korban menderita. Dalam hal ini kalau dalam perusahaan yang menderita owner ya, bisa owner ya. Atau dalam hal ini hubungan antara majority dan minority itu bisa tunneling itu ya. Jadi kalau itu terjadi seperti itu maka majority bisa mengambil alih minority ya, sehingga dengan ada transfer aset ya, yang semua adalah merugikan pihak-pihak yang dikelabui gitu ya. Ya. Nah oleh karenanya fraud ini tentu ada ciri-ciri utama dalam pengelabuan atau dalam hal manipulasi. Next Mbak. Nah, oleh karenanya kalau secara luas fraud ini akan berdampak luas ya. Berdampak luas tidak hanya mengenai kerugian keuangan tapi juga kalau kita lihat dampaknya itu ada sampai ke reputasi ya. Jadi kalau orang yang perusahaan yang sudah ada fraudnya itu ya ini jadi masalah, apalagi kalau itu bank ya. Ini kalau ada fraud tentu ini sembuhnya lama ya. Karena akan masalah-masalah reputasi, masalah kejiwaan pegawainya akan menjadi beban ya. Nah, jadi bank-bank yang kira-kira telah jatuh karena fraud ini akan jadi agak lama bisa bangkit lagi, sehingga ini juga akan makan waktu, produktivitas dan sebagainya yang kalau diuangkan jadi sangat sulit gitu ya. Dari hasil penelitian di fraud itu ya, itu menunjukkan kerugian moneternya itu signifikan sekali. Tapi penuh biaya penuhnya atau full cost-nya ini sulit dihitung. Karena menyangkut tadi itu saya singkat untuk menimbulkan semangat baru lagi ya, produktivitasnya menurun, reputasinya yang kurang bagus, orang mau kerja sama juga masih ragu-ragu lagi gitu melihat beberapa pengaruh yang sebelumnya telah terjadi gitu ya. Nah oleh karenanya perusahaan ini bisa saja lama sekali untuk bisa pulih ya, untuk memperbaiki akibat dampak dari fraud tadi itu ya. Namun demikian kita ya yang ada di dalam manajemen kalau dihadapkan pada masalah-masalah kemungkinan adanya fraud harus memiliki upaya dalam meningkatkan kesadaran. Jadi awareness ini jadi sangat tinggi tentang bahayanya fraud ya. Jadi fraud ya. Kemarin ini mungkin di luar ini sedikit, saya kemarin juga sedang presentasi tentang kriminologi ya. Karena ini kejahatan, kriminologi itu ilmu tentang kejahatan ya. Jadi fraud itu merupakan kejahatan ya. Nah, dalam satu paparan gitu ya. Ya. Amah itu juga berpendapat tentang bahwa kejahatan itu terjadi itu sebetulnya kalau dalam kaitannya dengan untur waktunya juga akan memberikan kontribusi perbaikan, karena kejahatan itu akan diatasi dan setelah diatasi maka akan timbul perbaikan-perbaikan. Sehingga bisa katakan dalam kriminologi bahwa kejahatan itu tidak perlu dikhawatirkan karena kejahatan itu juga menjadi sumber perbaikan-perbaikan berikutnya gitu ya. Justru dengan adanya kejahatan itu memicu terjadinya perubahan yang cepat ya. Terjadi seperti misalnya financial crime di Amerika tahun 2001 yang menyangkut masalah Enron ya, Parmalat dan sebagainya, ini
mengakibatkan adanya aturan-aturan baru yang membuat perusahaan-perusahaan itu akan lebih ketat lagi dalam pengaturan terhadap fraud dan perusahaan bisa tumbuh lebih cepat. Ini juga merupakan dampak dari kejahatan yang berdampak positif ya terhadap perkembangan berikutnya karena kesadaran. Nah, yang penting bukan fraudnya tapi kesadaran itu sendiri untuk bisa memperbaiki diri ya, memperbaiki diri sehingga dengan demikian kemungkinan terjadinya fraud ini akan direspon dalam bentuk program anti fraud ya, sehingga dengan demikian akan bisa mencegah atau bisa mendeteksi dan juga bisa melakukan proses penilaian risiko yang menjadi lebih bagus sehingga dengan demikian akan meminimumkan terjadinya fraud. Nah, siapa pelaku fraud? Bisa siapa saja, bisa tingkat manajemen tingkat bawah sampai tingkat atas ya, dan juga bisa bekerja sama dengan pihak luar. Next, Mbak. Nah, kesadaran terjadinya atau kemungkinan terjadinya fraud ini akan sangat penting untuk ditumbuhkan di dalam perusahaan, dan ini saya kira sangat diperlukan meningkat bahwa seperti di Indonesia terjadi bahwa korupsi itu kalau dulu zamannya Orde Baru terpusat di Jakarta, tapi sekarang ternyata melebar gitu ya. Nah, oleh karenanya peraturan-peraturan yang ada kelihatannya ya juga belum bisa untuk menangani masalah itu, dan mulai dipertanyakan fungsi audit ya. Apakah itu auditor internal maupun eksternal, peran komisaris, governance dan sebagainya. Nah, ini saya kira menjadi pemikiran bersama untuk semua punya kesadaran tentang pentingnya untuk menangani fraud. Jadi kalau fraud itu hanya dipikirkan oleh satu orang saja, sementara yang tidak memikirkan banyak yang terjadi ya kita sekarang. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam hal kriminologi itu, kalau masyarakat budaya itu tidak membendung adanya fraud itu, maka yang terjadi adalah di satu sisi memerangi hanya satu ujung kecil, tapi yang lain tetap akan membuka peluang terjadinya fraud ya. Partai politik, kemudian ada beberapa lembaga-lembaga pendukungnya itu akan selalu mencari rente di sana ya. Ya, jadi di tengah budaya kesadaran terhadap fraud yang tinggi pun organisasi tanpa disadari juga bisa menjadi korban fraud ya. Ya, dengan berbagai macam kerjasama dan sebagainya, pada ujung-ujungnya nanti kok jadi begini jadi begitu gitu, sehingga dengan demikian fraud yang berkelanjutan ini akan berlangsung lama dan tanpa bisa diketahui, dan sebelum terdeteksi fraud itu akan berjalan terus, dan biasanya fraud yang tidak terdeteksi itu berjalan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Next, Mbak. Nah, sayangnya juga banyak perusahaan jarang mau membuka diri atau mempublikasikan terjadinya fraud ya. Sehingga dengan demikian karena fraud itu tidak terpublikasi dan juga barangkali banyak juga yang nggak diketahui dan tidak terdeteksi, menjadi sulit untuk mengukur keseluruhan berapa kerugian akibat fraud itu sendiri ya. Juga dalam hal kejahatan fraud diketahui hanya sejumlah kecil saja, dan itu pun nilainya sudah sangat besar ya. Nah, oleh karenanya tadi kalau menyangkut masalah waktu dan sebagainya menjadi sangat sangat mahal sekali. Next, Mbak. Nah, sekarang karena fraud itu banyak sekali penjelasan, saya memberikan beberapa jenis ya, beberapa jenis pola terjadinya fraud. Salah satunya adalah yang disebut dengan fraud triangle, segitiga fraud ya. Jadi fraud terjadi karena adanya tekanan dan insentif, jadi adanya bujukan, adanya tekanan kebutuhan uang sehingga seseorang melakukan fraud ya. Yang kedua, memang terjadi peluang. Saya sering menanyakan kapan terjadi peluang fraud. Ya banyak peluang, karena adanya pengendalian yang lemah, karena orang punya kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan itu sumber utama terjadinya peluang fraud. Jadi presiden itu bisa mereteli KPK gitu ya. Walaupun KPK-nya sebelumnya baik ya.
Jadi bukan karena pengawasan yang jelek, pengawasan yang baik pun kalau personnya yang punya kekuasaan